Oke, kita lanjutkan belajar mengenai Arduino Uno ya. Di sini ada pin ya, ada banyak pin. Ada pin 3,3 volt yang artinya dia nanti akan mengeluarkan 3,3 volt tegangan. Kemudian ada pin 5 volt, kemudian GND. Kemudian ada analog dimulai dari A0 sampai dengan A5. Kemudian ada pin digital. Kemudian ada RX, ada TX ya. Kemudian ada konektor untuk USB. Ini digunakan nanti untuk pemrograman. Jadi program itu nanti masuknya dari sini, kemudian disimpan di IC ini. Nah, kemudian di sini ada konektor untuk sumber daya. Jadi kalau kita membuat alat menggunakan Arduino, setelah program sudah selesai dimasukkan, maka kita nanti bisa memberikan sumber daya ini menggunakan konektor ini. Nah, konektor ini syaratnya dia akan bekerja normal ketika dia mendapatkan sumber daya 7 volt sampai 12 volt DC ya. Jadi 7 sampai 12 volt DC ya. Jadi kalau selain ini gitu kan, maka ini tidak akan bisa bekerja dengan baik gitu kan. Kemudian sumber daya yang berupa DC itu apa saja gitu kan. Bisa contohnya adalah baterai kotak 9 volt. Nah, ini DC. Kemudian ada aki ini 12 volt DC. Kemudian ada solar panel, ini ada yang 12 volt DC gitu kan. Jadi selain ini gitu kan, maksudnya selain tegangan DC dia tidak akan bisa bekerja. Oke, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai LED ya, mengenai LED. Jadi kalau LED di sini LED ada kaki ya. Kaki LED itu ada 2, kaki anoda dan kaki katoda ya. Kemudian di mana kaki anoda dia mendapatkan tegangan plus, kemudian kaki katoda itu mendapatkan tegangan minus atau GND ya. Jadi nanti kalau kita ingin memasang LED ke Arduino, maka yang katoda ini pasti akan mendapatkan disambungkan ke GND. Nah, GND ini atau GND ini terserah. Kemudian yang kaki plus ini nanti akan disambungkan ke pin. Nah, nanti tergantung codingannya. Kalau codingannya itu pinnya yang digunakan pin 7 sebagai output, maka anoda ini dihubungkan ke pin 7. Kalau pin 9 yang dijadikan output, maka anoda ini disambungkan ke pin 9. Tergantung dengan codingnya nanti. Nah, kemudian berikutnya mengenai motor servo. Oke, ya ini motor servo. Nah, cara penyambungannya di sini ada power itu VCC gitu kan, kemudian GND, kemudian sinyal atau inputan. Nah, kalau yang power ini berarti dia dihubungkan ke 5 volt.
Kemudian kalau yang GND ke GND. Nah, kemudian kalau sinyal ini nanti dihubungkan ke pin. Nah, pin yang digunakan pin berapa nanti tergantung dengan codingnya. Contoh, ini coding pin yang kita gunakan pin 9, berarti pin sinyal itu dihubungkan dengan pin 9. Nah, kemudian servo ini dia akan bekerja, dia berputar gitu kan, sesuai yang kita inginkan. Contohnya, kalau kita membuat program seperti ini, ya, berarti ini nanti dia berjalannya dari titik 0 menuju ke titik 120 derajat, ya. Berarti titik 0 menuju ke 120 derajat. Kemudian setelah itu apa? Dari 120 derajat dia akan kembali lagi ke titik 0. Ini contohnya seperti ini. Nah, 120 kemudian balik ke 0. 120 kemudian balik ke 0. Ini adalah fungsi servo. Jadi servo ini bisa digunakan banyak sekali fungsinya. Seperti itu. Karena ini bisa diatur berapa derajat dia akan bergerak. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke sekarang berikutnya adalah 7 segment display, ya. Jadi 7 segment display ini sebenarnya adalah lampu LED sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lampu LED yang ditata membuat angka gitu kan, ya. Jadi nanti cara menghitungnya seperti ini. Ini adalah pin A, kemudian pin B, C, D, E, F, G gitu kan. Jadi kalau